Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit mengenai onkologi disorder, yaitu mengenai kanker prostat, kanker ovarium, dan juga limfoma. Pertama, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Wahyuni, kemudian ada Novia Wulandari, Radesti Citra Agnelia, serta Yulsela Senaen. Pertama, apa itu onkologi? Onkologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penyakit kanker. Onkologi terbagi menjadi beberapa subspesialisasi, yaitu onkologi medis, radiasi, bedah, ginekologi, anak, dan juga hematologi. Dalam onkologi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kanker akan dipelajari, termasuk cara mendiagnosis, mengobati, merawat, maupun pencegahannya. Pertama adalah kanker prostat. Kanker prostat adalah neoplasma ganas yang timbul dari kelenjar prostat. Kanker prostat memiliki kursus yang lamban. Kanker prostat lokal dapat disembuhkan dengan cara pembedahan atau diterapi dengan terapi radiasi. Tetapi untuk kanker prostat yang sudah menginjak stadium lanjut, belum dapat disembuhkan. Epidemiologi dari kanker prostat. Kanker prostat adalah keganasan tersering dan penyebab kematian karena kanker paling utama pada pria di negara barat. Menyebabkan 94.000 kematian di Eropa pada tahun 2012, pada tahun 2008, dan lebih dari 28.000 kematian di Amerika Serikat pada tahun 2012. Di Asia, insiden kanker prostat rata-rata adalah 7,2 per 100.000 pria per tahun. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita kanker prostat di 3 rumah sakit utama pendidikan adalah Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yaitu selama 8 tahun terakhir menginjak 1.102 pasien yang mengidap penyakit kanker prostat. Patofisiologi dari kanker prostat. Prostat normal terdiri dari sel sekresi asinar yang diubah ketika diserang oleh kanker. Jenis sel patologis utamanya yaitu adenokarsinoma. Kanker prostat dapat dinilai tumor terdiferilasi baik tumbuh perlahan-lahan, sedangkan tumor yang buruk itu tumbuh pesat dan memiliki prognosis yang buruk. Metastasis dapat terjadi dengan perluasan yang lokal, drainase limfatik, atau penyebaran hematogen. Metastasis tulang dari penyebaran hematogen adalah situs yang paling umum dari penyebaran. Paru, hati, otak, dan kelenjar adrenal adalah situs yang paling umum dari keterlibatan visceral, tetapi organ ini biasanya tidak terlibat awalnya. Alasannya untuk terapi hormonal didasarkan pada efek androgen pada pertumbuhannya. Kemudian ada etiologi dari penyakit kanker prostat. Etiologi dari kanker prostat itu yang pertama itu ada umur. Itu lebih dari 70% kasus itu terjadi pada usia lebih dari 65 tahun. Kemudian ada ras, genetik, kemudian ada lingkungan, pekerjaan, diet, dan juga karena hormonal. Kemudian diagnosisnya itu dapat didiagnosis dengan cara initial test atau tes awal, yaitu ada dengan digital rectal examination atau DRE, kemudian ada prostate specific antigen atau PSA, kemudian ada transrectal ultrasonography atau TRUS, dan kemudian dengan biopsi. Kemudian yang diagnosis kedua dapat dilakukan dengan staging test, yaitu dengan
Gleason score on biopsy specimen, kemudian menggunakan tes X-ray, kemudian ada liver functional test, kemudian ada serum fosfat atau asid alkalin. Kemudian untuk diagnosis ketiga yaitu dengan additional staging test, yaitu tes staging tambahan, yaitu tergantung pada klasifikasi tumor, PSA, dan juga skor Gleason. Untuk farmakoterapinya, tujuan dari terapi kanker prostat itu adalah untuk meminimalkan morbiditas dan mortalitas. Pembedahan dan terapi radiasi bersifat kuratif, tetapi juga berhubungan dengan morbiditas dan normalitas yang signifikan. Untuk terapinya itu ada terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologi. Terapi non-farmakologinya yang pertama adalah pengamatan atau pemantauan perjalanan penyakit dari awal pengobatan kanker yang berlangsung. PSA dan pemeriksaan rektum digital atau DRE dilakukan setiap 6 bulan. Yang kedua, pembedahan dan terapi radiasi. Terapi farmakologinya itu pilihan pertama terapinya itu dari obat dari hormonal luteinizing melepaskan hormon agonis, yaitu dengan menggunakan antiandrogen dan juga luteinizing hormon antagonis. Yang antiandrogen itu ada flutamide, yaitu dengan dosis 750 mg per hari, dan juga dengan bicalutamide, yaitu dengan dosis 50 mg per hari dan dapat dinaikkan sampai 150 mg per hari. Kemudian untuk luteinizing hormon antagonis itu dengan menggunakan Lupron atau Luprolid, yaitu dengan dosis 7,5 mg yang diberikan secara intramuskular. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kemoterapi, yaitu untuk kemoterapinya itu dengan menggunakan obat docetaxel, yaitu dengan dosis 75 mg meter kubik setiap 3 minggu, dikombinasikan dengan prednisone 5 mg 2 kali sehari yang dapat meningkatkan ketahanan hidup pada kanker prostat refraktor karstatis. Kemudian yang kedua ada cabazitaxel, yaitu dengan dosis 25 mg per meter kubik setiap 3 minggu dengan prednisone 10 mg setiap hari secara signifikan akan meningkatkan progresi bebas dan kelangsungan hidup secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan imunoterapi Sipuleucel T, yaitu imunoterapi seluler baru yang diindikasikan untuk kanker prostat refraktori asimptomatik atau minim simptomatik. Untuk contoh kasusnya, kami mengambil dari Open Journal of Urology dengan judul Advanced Prostate Cancer A Case Report oleh Onzil, Ondago, dan kawan-kawan. Dengan kasus pria umur 72 tahun pada tanggal 29 Januari 2018 di Rumah Sakit Brazzaville dengan data lab total hematuria dengan rektoragi yang memburuk. Simptomatologi ini didahului oleh sindrom disestatik yang dicirikan oleh disuria dengan onset tertunda dan nokturia yang terdiri dari 4 leaf nokturnal. Simptomatologi ini telah berkembang selama 2 tahun. Riwayat penyakit terdahulu ada jantung iskemik dan hipertensi. Riwayat pengobatannya ada asetil salisilat dengan dosis 100 mg per hari, vastatin pada 1 tablet per hari, amlodipin 10 mg setiap hari. Untuk riwayat penyakit keluarga,
ibunya menderita kanker payudara, dan saudaranya menderita kanker prostat. Untuk hasil pemeriksaannya, USG dari poros urin menunjukkan hipertrofi prostat 107,36 gram 5 hari setelah debit. Pasien mengalami nyeri menyebar di penis, uretrohagia, retensi kandung kemih urin dengan gumpalan, kemerosotan kondisi umum dengan dimulainya kembali rektoragia dan anemia. Untuk penanganannya, menggabungkan anti-androgen dengan pelutein hormone releasing hormone atau LHRH antagonis. Mengenai operasi itu juga menjaga tempat terutama untuk indikasi paliatif dalam rangka uretra desobstruction atau pengalihan urin atau penektomi total untuk perpanjangan dalam tubuh cavernous. Selanjutnya ada ovarian cancer, di mana tumor ovarium menurut Gibbs et al. 2008 adalah neoplasma yang berasal dari jaringan ovarium. Berdasarkan konsistensinya, bisa bersifat solid atau kistik. Tumor ovarium menurut histopatologinya bisa bersifat jinak atau ganas. Tumor ovarium jinak yang mempunyai komponen padat adalah fibromata, tecomata, dermoid, Brenner tumor. Tumor ovarium terbagi atas 3 kelompok berdasarkan struktur anatomi dari mana tumor itu berasal. Ada tumor epitel ovarium, tumor germ cell, tumor sex cord stromal. Untuk epidemiologinya, kanker ovarium merupakan penyebab kematian utama pada kasus keganasan ginekologi. Kanker ovarium merupakan kanker kelima tersering yang menyebabkan kematian wanita di Amerika Serikat setelah kanker paru-paru, kolorektal, payudara, dan pankreas. Pada wanita di bawah 50 tahun, 5,3/100.000 dan meningkatkan menjadi 41,4/100.000 pada wanita di atas 50 tahun. Kanker ovarium di Indonesia menduduki urutan ke-6 terbanyak dari keganasan pada wanita setelah karsinoma serviks uteri, payudara, kolorektal, kulit, dan limfoma menurut tumor primer yang terjadi pada wanita di Jakarta. Untuk patofisiologinya, patofisiologi kanker ovarium berhubungan dengan adanya mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Kanker ovarium berkaitan dengan faktor genetik yaitu mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Gen BRCA1 berperan penting dalam perbaikan DNA, kontrol siklus reproduksi sel, mitosis, remodeling kromatin, dan regulasi transkripsi. Gen BRCA2 berperan penting dalam rekombinasi homolog dan perbaikan DNA. Mutasi genetik ini dapat meningkatkan risiko perubahan sel epitel normal menjadi kanker. Selain mutasi genetik, lingkungan mikro juga berpengaruh dalam patogenesis dari kanker epitel ovarium. Vascular endothelial growth factor merupakan satu di antara faktor angiogenesis yang penting dalam kanker ovarium. Faktor angiogenesis lain diantaranya ada fibroblast growth factor, angiopoietin, endothelin, interleukin 1/8, protein makrofag, chemotoksis, dan platelet derived growth factor. Etiologinya, pasien dapat mengeluh ketidaknyamanan seperti perut mual, pencernaan terganggu, perut kembung, kepenuhan, awal kenyang, frekuensi kencing, perubahan fungsi usus, perubahan berat badan, dan gangguan pencernaan. Untuk tandanya, abdominal atau panggul massa mungkin terabah, limpadenopati mungkin ada, menstruasi mungkin tidak teratur, pasien mungkin memiliki tanda asitesis. Untuk uji laboratoriumnya, CA125 dapat ditinggikan. Kelainan pada tes fungsi hati mungkin menunjukkan keterlibatan hati, dan kelainan pada tes fungsi ginjal mungkin menyarankan kompresi dari sistem ginjal oleh tumor. Untuk diagnosisnya, pemeriksaan pelvis, vagina, uterus, ovarium, kandung kemih, rektum harus dilakukan. Pemeriksaan darah dan urin serta satu atau lebih prosedur berikut. Yang pertama ada pemeriksaan ada atau tidaknya perubahan dalam bentuk dan ukuran vagina, uterus, rektum, ovarium, kandung kemih. Kedua ada pap test yang dilakukan dengan mengambil sampel dari sel serviks dan vagina bagian atas. Ketiga ada biopsi dengan mengambil sampel jaringan dari dinding dalam uterus yang mungkin memerlukan prosedur pelebaran dan kuret. Untuk farmakoterapinya,
Ada tujuan dari terapi pada pengobatan kanker ovarium, tergantung pada tahap VIGOP dan diagnosis. Sementara idealnya, pengobatan untuk penyembuhan yang diinginkan penting untuk menetapkan harapan yang realistis untuk pasien. Untuk terapi non-farmakologinya, kemoterapi tidak umum digunakan untuk kanker endometrium. Penanganan ini dapat diberikan untuk penyakit yang sudah mencapai tahap 4, ketika kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya atau jika terjadi kekambuhan. Yang selanjutnya adalah terapi farmakologi dari kanker ovarium. Yang pertama, cisplatin. Dosisnya, tumor ovarium metastatik secara berurutan dengan dexorubicin HCl 50 mg per meter kubik melalui IV sekali setiap 3 minggu sebagai agen tunggal 100 mg per meter kubik secara IV sekali setiap 4 minggu. Lalu yang kedua adalah cyclophamid. Dosis pasien tanpa defisiensi hematologik, dosis induksi adalah 40-50 mg per kilogram BB melalui IV dalam dosis terbagi sebagai selama 2-5 hari, memperlambat atau menekan tumor. Dosis pemeliharaan 10-15 mg per kilo BB melalui IV setiap 7-10 hari atau 2-5 mg per kilogram BB melalui IV 2 kali dalam seminggu. Lalu yang selanjutnya adalah doxorubicin. Dosis injeksi intravena selama 48-96 jam, intravesika 75 mg per meter kubik tiap minggu ketiga sebagai dosis tunggal atau terbagi diberikan 2-3 hari berturut-turut pada monoterapi. Lalu yang selanjutnya adalah carboplatin. Dosisnya yaitu dewasa 400 mg per meter kubik secara IV, tunggal diberikan selama 12-16 menit. Terapi tidak boleh diulang sampai 4 minggu setelah dosis sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah paclitaxel. Dosis 175 mg per meter kubik IV selama 3 jam setiap 3 minggu. Lalu yang selanjutnya adalah ifosfamid. Dosisnya 8-12 gram per meter kubik dibagi dalam 2-3 hari. Pengobatan atau farmakoterapi tersebut diambil dari buku Isofarmakoterapi 2 halaman 288 sampai dengan 293. Nah, berikut adalah contoh kasusnya. Kami mengutip kasus dari kanker ovarium tersebut dengan judul Effective Treatment of a Patient with Stage 4 for Ovarian Cancer, a Case Report. Pada tahun 2017 oleh Zhen Huan dan kawan-kawan. Berikut adalah kasusnya. Terdapat pasien wanita bernama Nona Y, usianya 48 tahun, masuk dari Departemen Paru Rumah Sakit Qilu dan Universitas Shandong di Cina. Diagnosa masuknya itu adalah radang selaput dada. Riwayat penyakit keluarga TB, tuberkulosis pada ibunya. Hasil pemindaian CT mengungkapkan efusi pleura di paru kanan dan efusi perilakular dengan asites ringan. Keluhan utamanya adalah batuk dan sesak dada yang menjengkelkan. Diagnosa setelah pemeriksaan adalah kanker ovarium stadium 4. Penanganan dari kasus tersebut adalah penyakit ini dikendalikan dengan baik menggunakan berbagai perawatan termasuk kemoterapi neoadjuvan, operasi interval, sitoreduktif, dan kemoterapi jangka panjang pasca operasi. Kemoterapi neoadjuvan dipilih sebagai terapi lini pertama berdasarkan bukti histologisnya. Lesi metastatis atau penyebaran menghilangkan setelah 4 siklus kemoterapi neoadjuvan dan operasi interval sitoreduktif dan kemoterapi multiple jangka panjang setelah operasi mengendalikan penyakit secara efektif.
kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu limfomas. Limfomas sendiri adalah sekelompok keganasan heterogen yang muncul dari transformasi maligna sel imun yang sebagian besar berada di jaringan limfoid. Perbedaan histologi dengan penyebab klasifikasi limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin (LH atau LNH). Limfoma Hodgkin LH merupakan penyakit keganasan yang mengenai sel beta limfosit dan khas ditandai oleh adanya sel red Sternberg dengan latar belakang sel radang pleomorph, limfosit, eosinofil, neutrofil, sel plasma, dan histiosit. Berikut adalah gambaran dari sel red Sternberg dari LH atau limfoma Hodgkin. Epidemiologi dari penyakit ini adalah 40% limfoma dari orang dewasa dilaporkan sebagai LH. Insiden LH tergolong stabil dengan sekitar 8.490 kasus baru pernah dilaporkan di Amerika Serikat pada tahun 2010. LH lebih sering terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Jadi 1 atau 2 banding 1. Dan lebih sering terjadi pada orang berkulit putih dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam, menurut Longo DL 2012. Etiologi dari penyakit ini adalah penyebab penyakit Hodgkin ini multifaktorial dan belum jelas benar. Bisa jadi perubahan genetik, disregulasi gen-gen faktor pertumbuhan, virus, efek dari imunologis. Itu menurut Nur HMS 96. Atau ada lagi kejangkitan limfoma Hodgkin atau LH. Adapun limfoma non-Hodgkin atau LNH kemungkinan ada kaitannya dengan keluarga atau genetik. Apabila salah satu anggota keluarga menderita limfoma LH, maka resiko anggota lain terjangkit tumor ini lebih besar. Patofisiologi dari LH atau limfoma berawal dari proses transkripsi sel B terganggu selama transformasi maglina, mencegah ekspresi penanda permukaan sel B dan produksi RNA messenger immunoglobulin. Perubahan pada jalur apoptosis normal mendukung kelangsungan hidup dan proliferasi sel. Sel Sternberg yang ganas mengekspresi faktor nuklir Kb yang berhubungan dengan proliferasi sel dan sinyal antipoptotik infeksi virus dan bakteri patogen. Meningkatkan faktor nuklir Kb, Epstein-Barr ditemukan pada banyak, tetapi tidak semua tumor itu adalah limfoma. Staging. Penegakan diagnosis dari limfoma Hodgkin atau LH dilakukan dengan mempertimbangkan temuan yang diperoleh pada saat melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang terhadap penderita. Stadium 1 keterlibatan jaringannya yaitu 1 daerah kelenjar getah bening atau 1 daerah ekstralimfatik. Stadium 2 keterlibatan jaringannya yaitu 2 atau lebih daerah kelenjar getah bening pada sisi diafragma yang sama atau perluasan ekstralimfatik yang berdekatan ditambah 1 atau lebih daerah kelenjar getah bening pada sisi diafragma yang sama. Stadium 3 keterlibatan jaringannya yaitu daerah kelenjar getah bening pada kedua sisi diafragma yang bisa diikuti oleh perluasan ekstralimfatik yang berdekatan. Stadium keempat, keterlibatan jaringannya yaitu keterlibatan difus dari 1 atau lebih daerah atau organ ekstralimfatik. Selanjutnya, sufiks. Sufiks A tanpa gejala pada sufiks B. Sufiks B terdapat salah satu gejala di bawah ini. Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 6 bulan terakhir. Demam rekuren lebih dari 38 derajat Celcius. Berkeringat di malam hari. Sufiks X
bulky tumor yang merupakan massa tunggal dengan diameter lebih dari 10 cm atau massa mediastinum dengan ukuran lebih dari sepertiga dari diameter transversal transtorakal maksimum pada foto polos dada posterior anterior. Selanjutnya, farmakoterapi. Tujuan pengobatan dari Hodgkin lymphoma adalah untuk memaksimalkan kelengkungan sementara, meminimalkan komplikasi terkait pengobatan jangka pendek dan jangka panjang. Terapi non-farmakologinya. Kemoterapi awal. Perlakuan semua tahap dan kelompok resiko HL dengan kemoterapi 8 hingga 12 minggu dan kemudian dapatkan PET-CT yang memulihkan. Sebagian besar pasien dengan penyakit yang tidak menguntungkan akan membutuhkan terapi radiasi. Selanjutnya, kemoterapi Selvac. Pasien yang kambuh setelah respon lengkap awal dapat diobati dengan regimen yang sama, regimen yang tidak resistansi silang, RT atau kemoterapi dosis tinggi, dan transplantasi sel induk, hematopoietik autologus atau HSCT. Kurangnya remisi total setelah terapi awal akan kambuh dalam 1 tahun setelah menyelesaikan terapi awal dikaitkan dengan prognosis yang buruk. Pasien dengan faktor prognostik ini adalah kandidat untuk kemoterapi dosis tinggi dan HSCT. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kami kutip dari jurnal yang berjudul Limfoma Kutis dengan Sindroma Hyper IgE tahun 2017. Dengan data pasien, atas nama pasien nama Tuan Y, usia 25 tahun, dengan keluhan benjolan pada kulit hampir seluruh tubuh sejak 4 bulan. Benjolan warna kemerahan, berkeropeng kecoklatan, kehitaman, gatal, dan tidak nyeri. Awalnya muncul pada punggung sebesar biji kacang hijau sampai sebesar uang logam. Bercak-bercak merah disertai sisik warna putih yang gatal di seluruh tubuh hilang timbul sejak 2 tahun. Penurunan berat badan 15 kg sejak 1 tahun. Demam sejak 1 bulan. Untuk pemeriksaan fisik ditemukan nodul-nodul eritem di atas kulit yang eritem dengan sukma putih kasar. Erosi, ekskoriasi multiple ulkus dengan ukuran 1-3 cm pinggir rata. Isi kusta kehitaman, kekuningan, dan jaringan nekrotik. Lesi terdistribusi universal, bentuk dan susunan tidak khas, batas tidak tegas, dan ukuran letikular plakat. Laboratorium terdapat leukositosis dan eosinofilia. Peningkatan IgE total lebih dari 99.999,90 IU per mililiter dan hitung eosinofil absolut 5123 sel per milimeter kubik. Histopatologi kesan limfoma kutis. Pemeriksaan imunohistokimia CD3 dan CD45 positif. Untuk diagnosanya yaitu limfoma kutis dengan sindrom hyper IgE. Untuk gambar tersebut ini menjelaskan tentang patologi anatomi limfoma kutis.
Dari gambar tersebut, ini bisa diperhatikan. Pasien terkena limfoma seperti inilah tanda-tanda fisiknya. Ada yang sebelum kemoterapi dan ada yang setelah kemoterapi. Jadi ada perbedaan dari sebelum dan sesudah kemoterapi tersebut. Selanjutnya, penanganannya, terapi pada limfoma kutis diberikan sesuai dengan gejala dan staging CTCL. Regimen terapi sistemik yang diberikan antara lain CVP, cyclophosphamide, vincristine, prednisone. CHOP, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, dan prednisone. Atau FND, fludarabin, methoxsatron, dan dexamethasone. Juga dapat diberikan analog purin, interferon alfa, denuequin, diftitox, atau terapi antibodi. Prognosis berdasarkan luasnya kulit yang dikenai dan tipenya dan keterlibatan dari kelenjar limfa dan metastase ke jaringan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.